city, going around while the scene's so pretty. I don't want to go back to my reality. Just watch me and imagine that you're with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik di Skrider Channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya teman-teman. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas helm lagi nih teman-teman. Kebetulan ini hasil requestan juga dari subscriber. Dia minta kita bahas helm KYT nih teman-teman. Nah, langsung aja nih kita bahas pemakaian helm KYT saya ini selama 2 tahun ya teman-teman. Nah, ini kan helm saya udah 2 tahun nih. Jadi saya bakalan review apa saja sih yang terjadi pada helm KYT ini setelah 2 tahun pemakaian. Apakah dia ada kekurangan atau gimana? Oke, sebelum nonton video ini secara full nih teman-teman, kalian jangan lupa subscribe dulu ya, biar saya semakin semangat nih dalam membuat konten. Oke, without any further ado, langsung aja nih kita bahas hal yang terjadi pada helm KYT ini setelah 2 tahun pemakaian ya teman-teman. Untuk yang pertama, setelah memakai helm ini secara ini saya pakai jarang-jarang juga sih teman-teman. Saya pakai pas malam doang, sama kalau mau touring jauh juga sering sih. Kalau saya ke Parepare misalnya, saya pakai helm ini nih teman-teman. Soalnya dia lumayan ringan dan karena ini visornya juga bening, saya pakai visor bening, jadi enak kalau dipakai malam hari juga ya teman-teman. Nah, untuk hal yang terjadi pada helm ini adalah dia secara fisik masih oke ya, atau di bagian shell atau batoknya ini belum ada yang gimana, masih bagus lah pokoknya nih helm. Paling lecet-lecet pemakaian doang, kayak ini nih contohnya, lecet pemakaian. Ini juga karena sering berpapasan sama helm orang ya, atau helm temen, jadi sini ada lecet-lecet pemakaian nih teman-teman. Ini normal sih untuk helm-helm full face. By the way, ini copot nih spoilernya, remnya udah nggak kuat cuy, jadi ini kelepas nih teman-teman. Nah, selanjutnya yang terjadi pada helm ini adalah ini sangat menjadi masalah ya, atau problematika ketika kalian memiliki KYT Vendetta 2. Dia tuh air pumpnya gampang bocor. Terus harga pas mau ganti air pump ini dia sekitar 150-an ya teman-teman. Untuk daerah Makassar mahal banget untuk air pump doang. Saya pengen ganti, cuma kepikiran waduh mahal juga nih. Terus air pump ini gampang rusak nih teman-teman. Nah, selanjutnya yang terjadi pada helm ini, untuk visornya ini juga udah 2 tahunan saya pakai, jadi ini masih oke ya, belum ada lecet-lecet atau yang burem-burem gitu. Paling ini nih, kalau ini sih yang garis ini bukan saya ya teman-teman, ini untuk yang goresin ini pemakai sebelumnya ya. Visornya tahan ya teman-teman, beda sama visor helm sekarang itu yang gampang lecet nih teman-teman. Ini udah beberapa tahun saya pakai, bahkan saya pakai touring, dia lecetnya nggak terlalu kentara nih teman-teman, masih oke lah nih helm. Nah, selanjutnya apalagi nih yang terjadi pada helm ini? Oh ya, bagian bawah sini nih biasanya sering patah juga. Nah, tapi untuk helm KYT Vendetta ini dia masih bagus ya teman-teman. Ini kancingannya walaupun ada beberapa lecet doang sih, ini masih bagus sistem kancingannya. Ini ribet cok. Oke, nih ini masih bagus ya. Biasanya kancingan double D-ring yang kayak di bagian sini tuh patah nih teman-teman. Terus kondisi ya ini
ada retak-retak ya bagian ini. Safety-nya ya faktor umur ya teman-teman. Ini saya nggak tahu dipakai sama pemilik sebelumnya beberapa tahun. Yang jelas nih helm udah lama nih teman-teman. Saya aja yang make udah sekitar 2 tahunan nih helm, tapi masih oke aja nih teman-teman. Saya salut sih sama build quality helm-helm dulu. Beda sama helm-helm sekarang itu yang entah kenapa gampang pecah nih teman-teman, atau gampang rusak nih. Pokoknya nih helm udah jadi helm tempur juga sih kalau saya pakai touring. Nah, selanjutnya kita akan bahas helm ini di jalan nih teman-teman. Kalian jangan lupa tonton juga ya. Kita bahas full tentang helm KYT Vendetta 2 ini. Oke, selanjutnya kita bahas di jalan dan hal yang terjadi pada helm KYT Vendetta saya setelah 2 tahun pemakaian adalah double visornya masih enak dinaik turunin nih teman-teman. Jadi dia masih bagus ya, nggak macet sama sekali. Dan ini nggak gampang jatuh kalau ada gundukan nih teman-teman. Kita coba ya. Nah, kalau ada gundukan nih kita coba. Nah, ini double visornya belum turun banget sih. Biasanya kan double visor udah turun banget kalau ada gundukan. Dan hal yang terjadi selanjutnya pada helm ini adalah visornya lumayan kendor kalau nemu jalan bumpy atau gundukan. Kita coba ya. Nah, tapi ini enggak terlalu parah sih, atau bahkan helm premium pun kalau udah berumur bakalan ketutup sendiri kalau nemu gundukan atau di jalan tuh, nemu jalanan bumpy ya teman-teman, dia bakalan turun sendiri ya. Jadi itu hal yang wajar sih yang terjadi pada helm ketika udah berumur, karena bagian stoppernya itu kan udah nggak makan nih teman-teman di bagian gerigi itu. Nah, hal yang selanjutnya yang terjadi pada helm ini adalah busanya sudah mengempis nih teman-teman. Ya wajar sih, kembali lagi ya, helm berumur pasti dia nggak ada batas pemakaiannya ya teman-teman. Tapi ini masih nyaman sih so far. Ini masih saya pakai dan masih terasa cukup nyaman di helm ini. Dan hal yang terjadi pada helm ini selanjutnya adalah desainnya masih oke walaupun sudah beberapa tahun rilisnya. Ini udah berapa tahun ya, 5 tahunan lebih kalau nggak salah nih helm. Tapi desainnya masih oke-oke aja, karena ini kan dia liverynya livery MotoGP, jadi dia timeless gitu nih teman-teman. Banyak yang suka juga helm KYT Vendetta motif Andrea Iannone ini. Dan kalau kalian punya cerita juga tentang penggunaan KYT Vendetta, kalian bisa share juga ya teman-teman. Oke, itu aja sih. Itu tadi, kalau kalian ada pendapat, kalian jangan lupa komen di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka, dan yang paling utama subscribe channel ini. I'll see you in the next video. Bye. Oke, ini udah mati gak sih? Masih nyala, cok.